Belum dari dalam. Aman ya? Boleh, yuk. Silakan Bang. Ya, terima kasih ya teman-teman media ya, online, elektronik ya, media cetak yang sudah menunggu Bang Ali. Mohon maaf, ini datang dengan Bang Rasman Nasution PhD mendampingi saya untuk melaporkan pihak-pihak yang selama ini memang terus-menerus menyebarkan berita bohong, berita yang penuh dengan fitnah, berita yang semuanya tidak sesuai dengan fakta, sehingga untuk menghormati hak-hak konstitusi, saya harus menggunakan jalan ini. Dan setelah berkonsultasi dengan Bang Rasman, yang kedua, jangan sampai orang-orang itu menggunakan bermacam-macam diksi dan narasi untuk mencederai lembaga negara yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena itulah tentu saja saya datang sebagai bentuk pembelajaran juga, dan sekaligus memberikan pelajaran kepada publik bahwa siapa saja kalau merasa terusik, terganggu dengan hak-hak dasarnya, dia boleh menggunakan hak-hak konstitusinya untuk melaporkan ini kepada kepolisian negara untuk minta mendapat kepastian atas hak-hak konstitusinya. Jadi berapa? Itu dari saya, Bang Rasman. Yang melaporkan dan siapa saja? Pertama, tadi malam kita sudah konsultasi dengan Bang Ali, dan alhamdulillah setelah kita lakukan gelar, saya kemarin ada di Cirebon, Bandung, tim Run Law Firm itu kita melakukan gelar khusus. Setelah kita pelajari, ada 2 akun yang memuat, dan kita yakin bahwa ini insya Allah bisa kita laporkan adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, untuk nanti kita konsultasi ke dalam, dan kita sangat prihatin bahwa adanya keinginan pihak-pihak tertentu yang begitu kencang bahasanya seolah-olah Bang Ali ini bersalah. Sementara beliau sudah jelaskan tidak sama sekali pun dibawa ke KPK, jangankan untuk diperiksa, dibawa saja tidak, meskipun mereka satu rombongan. Kemudian ada interpretasi yang menyebut di situ karena beliau tidak digaji, lalu kemudian menggunakan keuangan negara, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Nanti kita lihat. Saya akan katakan beliau tidak terjebak itu. Kenapa? Karena justru tidak digajilah beliau lepas dari tanggung jawab. Artinya beliau itu diundang ke sana dengan kapasitas sebagai pembina. Kalau misalnya itu dianggap sebagai sebuah penyalahgunaan kewenangan, kan boleh. Misalnya kalau yang bersalah itu kementerian, katakanlah Menteri Pak Edi, dia mengundang beliau lalu kemudian anggaran digunakan, ya kalau itu dianggap salah dikembalikan, nggak ada masalah. Bukan berarti beliau melakukan tindak pidana korupsi dan atau melakukan kejahatan bersama-sama. Apa yang dilakukan Pak Edi sama sekali beliau tidak tahu. Tidak ada di situ unsur turut serta, tidak ada di situ unsur mengetahui, tidak ada di situ unsur menerima janji, tidak ada unsur menerima hadiah. Sama sekali apapun. Tidak aliran apapun. Nah, ini kita uji. Nanti hasilnya di dalam, siapa yang akan kita laporkan, media mana, nanti kita sampaikan ke teman-teman semua. Yang pasti saya ketika bela Pak Setia Novanto berhadapan dengan waktu itu kencang juga masalah Freeport, ada media yang gencar memberitakan, saya laporkan ke Mabes Polri dan saya laporkan ke Dewan Pers. Akhirnya media dimaksud membuat permintaan maaf dan menyebarkan berita sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Pada waktu itu berapa durasi tentang Pak Novanto diberitakan, sebegitu juga durasinya diberitakan oleh Dewan Pers. Jadi yang 2 itu nanti. 2 akun, 2 ini maksudnya 2 orang, 2 akun, 2 media. Ada 2 orang yang berstatement yang menurut kami unsurnya terpenuhi, ada fitnah dan pencemaran. Siapa saja itu? Nanti ke dalam. Yang kedua ada media, ada akun yang kita juga laporkan, media dan juga nanti ke Dewan Pers. Media dan akun ini statementnya apa sih Bang? Nanti.